6 alasan ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara, IKN, dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Pemerintah juga setuju bahwa ibu kota negara baru harus disebut Nusantara. Lantas apa alasan pemerintah melakukan pengalihan ibu kota negara, IKN? Dalam hal pemindahan ibu kota negara, setidaknya ada 6 alasan untuk memindahkan ibu kota negara. Keenam alasan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Penduduk Jawa terlalu padat. Pertama, alasan utama pemindahan ibu kota negara adalah beban Jakarta dan Jawa yang sudah terlalu berat. Menurut survei kependudukan, SUPAS, 2015, 56,56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa. Sementara penduduk Indonesia di pulau lain kurang dari 10%. Tidak termasuk Pulau Sumatera yang jumlah penduduknya 22,1% atau 58,45 juta jiwa. 2. Dampak ekonomi terhadap PDB. Kedua, alasan pemindahan ibu kota negara adalah kontribusi ekonomi pulau terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto, PDB, Indonesia yang mendominasi. 3. Krisis air bersih. Alasan lain pemindahan ibu kota negara adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR tahun 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi terparah terjadi di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur. 4. Perubahan lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Dalam beberapa dekade terakhir, Pulau Jawa mengalami alih fungsi lahan terbesar di antara kepulauan lain di Indonesia. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. 5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat cepat. Selain itu, alasan pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat pesat, dan populasi terbesar terkonsentrasi di Jakarta dan Jabodetabek Unjur. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia, UN, 2013. Lalu pada tahun 2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. 6. Risiko banjir, gempa bumi, dan tanah longsor menurun di Jakarta. Meningkatnya tekanan di Jakarta menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian ekonomi yang besar. Hal-hal seperti itu cenderung banjir, tanah tenggelam dan permukaan laut naik, kualitas air sungai tercemar parah. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki ketahanan banjir kurang dari 10 tahun, idealnya minimal 50 tahun untuk kota besar.